Lovelka, kita sama-sama tahu bukan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, pada saat bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia ini, mereka mendirikan sekolah. Melalui pendirian sekolah itulah pendidikan di Indonesia semakin meningkat dan timbul kegemaran akan bacaan. Melalui bacaan-bacaan dalam bahasa Belanda itu, bangsa Indonesia mulai sadar, mulai mengerti kedudukannya sebagai bangsa yang terjajah. Oleh karena itu mereka atau orang-orang Indonesia yang berbakat dan menyadari hal itu mulai menulis berbagai macam karangan, baik yang berbentuk uraian maupun yang berbentuk cerita yang sifatnya memberikan penerangan kepada rakyat Indonesia bahwa kita ini dijajah loh, kita ini ditindas, kita ini tidak bebas begitu, meskipun berada di tanah sendiri, ayo kita lawan. Ya, kurang lebih itulah isi dari berbagai karangan yang ditulis oleh rakyat Indonesia atau orang Indonesia yang sadar akan hal itu begitu. Nah, oh iya Love LK, pada saat itu juga banyak banget atau banyak sekali surat kabar yang beredar. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, baru setelah tahun 1900 ada surat kabar yang memuat karangan yang bersifat karya sastra begitu, yang bersifat sastra. Kebanyakan karangan-karangan itu menggunakan bahasa Melayu dan mengisahkan kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, satu di antara karya yang cukup menarik adalah karya yang ditulis oleh H. Mukti yang berjudul Hikayat Siti Maria. Selain Hamukti, pengarang lain yang juga terbilang produktif pada masa itu ada seorang wartawan yang bernama Mas Marco Martodikromo. Ia sudah banyak menghasilkan tulisan-tulisan dan karena tulisannya itu pula, ia sudah berkali-kali dijatuhi hukuman oleh pemerintah Belanda. Beberapa karyanya diantaranya ada Mata Gelap yang ditulis pada tahun 1914, kemudian ada Syair Rempah-Rempah yang ditulis pada tahun 1919, ada juga Rasa Merdeka yang ditulis pada tahun 1924 dan lain-lain. Nah, selain Mas Martodikromo ini ada juga Samiun yang menulis sebuah roman berjudul Hikayat Kadirun yang juga segera dilarang beredar oleh pemerintah. Nah, kebanyakan pengarang-pengarang yang karyanya dilarang beredar ini para mereka yang beraliran kiri, berpaham kiri. Lantas sebenarnya kenapa sih karangan-karangan mereka atau karangan-karangan pada saat itu banyak sekali dilarang oleh pemerintah Belanda? Itu tidak lain karena karangan-karangan itu bersifat atau isi karangan ini tuh berisi hasutan kepada rakyat Indonesia begitu untuk melakukan pemberontakan. Oleh karena itu tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda apabila rakyat Indonesia sudah sadar, sudah mempunyai kesadaran nasional, kemudian melakukan pemberontakan, tentu saja kekuasaan mereka juga akan mendapatkan gangguan begitu, akan terancam. Nah, karangan-karangan yang dilarang beredar atau karangan-karangan yang bertendensi menghasut ini disebut sebagai bacaan liar dan para pengarangnya disebut sebagai pengarang liar. Di samping memang pada saat itu banyak sekali karya-karya yang bertendensi menghasut dan banyak dilarang beredar oleh pemerintah, pada saat itu juga tidak sedikit karya-karya yang ditulis di dalam bahasa Melayu yang memang tidak bersifat menghasut tetapi lebih bersifat hiburan. Kebanyakan tulisan-tulisan atau karangan-karangan itu ditulis oleh para pengarang keturunan Cina dengan bahasa yang dikenal sebagai bahasa Melayu Cina. Selain para pengarang keturunan Cina, peranakan Indo juga tidak sedikit yang menulis cerita-cerita seperti itu begitu. Salah satunya adalah G. Prancis yang menulis cerita tentang kisah Nyai Dasima. Cerita itu mengisahkan tentang wanita kampung yang dijadikan sebagai nyai-nyai orang Inggris dan kemudian hatinya tertawan akibat pengaruh guna-guna dari bangsa Miun. Oh iya Love LK, tadi sudah disinggung bahwa pemerintah Belanda ini tuh sangat khawatir akan bangkitnya kesadaran rakyat Indonesia akibat
bacaan-bacaan tadi begitu. Oleh karena itu mereka berpikir keras sekeras-kerasnya agar bisa membendung hal itu begitu, agar hal itu tidak terjadi atau minimalnya jikapun terjadi tidak berlangsung lama. Akhirnya mereka pun berpikir untuk membuat semacam pembinaan bacaan rakyat. Nah, pada tahun 1908 mereka pun mendirikan Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 berganti nama menjadi Kantor Bacaan Rakyat atau Balai Pustaka. Pada mulanya, komisi tersebut hanya bertugas untuk memeriksa, kemudian menyeleksi, dan juga mencetak berbagai naskah karangan, terutama karangan-karangan yang memang ditulis di dalam bahasa daerah begitu. Bagi karangan-karangan yang tidak bertendensi menghasut maka akan lolos, tetapi bagi karangan-karangan yang akan merugikan pemerintah Belanda maka akan dilarang terbit begitu, tidak akan diterbitkan sama sekali. Nah, baru beberapa waktu kemudian mereka juga menerbitkan atau mencetak buku-buku terjemahan, atau lebih tepatnya buku-buku saduran dan buku-buku ringkasan tentang cerita-cerita mengenai pahlawan orang-orang Belanda dan juga cerita klasik Eropa. Pada tahun 1914, komisi ini menerbitkan karangan atau roman pertama di dalam bahasa Sunda yang ditulis oleh D.K. Ardiwinata dengan judul Beruang Kanungarora. Semenjak itu banyak sekali karangan-karangan yang ditulis di dalam bahasa Melayu dan juga di dalam bahasa daerah lainnya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ini. Nah, Love LK, barangkali itu saja video pembahasan mengenai situasi kesusastraan Indonesia pada awal kelahirannya, tepatnya pada situasi bacaan liar sedang marak-maraknya pada saat itu dan respons dari pemerintah Belanda pada saat itu begitu ya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini apabila memang bermanfaat bagi Love LK, sebarkan juga ke yang lain agar cakupan manfaatnya lebih luas. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya LK dan aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.